Aku diikat di ranjang oleh istriku dengan stoking hitam. Saat stoking hitam itu mengencang, Liu Ruyan menjilat bibirnya dan berkata padaku, "Suamiku, ayo pulang." Aku sekilas melihat 3 tahun lalu. Aku adalah suami kontrak yang menjilat selama 5 tahun. Sampai kecelakaan itu membuatnya koma. Aku merawatnya siang dan malam. Tapi jiwanya melayang di udara, memarahiku berakting. Sampai sahabatku masuk dan membongkar semua rahasiaku. Keajaiban bangkit. Kemudian dia berubah dari tergila-gila menjadi keren. Aku menghilang selama 2 tahun. Sampai hari ini, aku datang dengan wanita dari provinsi lain untuk bermain menangkap boneka. Saat aku menoleh, aku melihatnya. Malam itu, dia mengikatku di ranjang dengan stoking hitam. Dia menjilat bibirnya dan bertanya padaku, "Kau bukannya sudah mati? Kakakmu memberimu kebangkitan dengan menonton iklan 15 detik." Bunyi tetesan perawat Icu. Seperti lonceng kematian. Aku melihat Liu Ruyan terhubung dengan banyak selang di ranjang rumah sakit, tanpa ekspresi. Dia adalah istriku. Secara nama. Sekarang dia menjadi orang yang koma. Aku menghitung jari-jariku. Kontrak 5 tahun. Tersisa 3 bulan terakhir. 90 hari. 5 juta sudah cukup untuk sisa hidupku dan kakakku, seumur hidup tanpa khawatir. Cukup juga untuk dana pendidikan wanita provinsi lain. Lalu bebas pergi kemanapun aku suka. Dokter memegang laporan itu dan menemuiku dengan wajah serius. "Tuan Ke, kerusakan otak Nona Liu sangat parah. Peluang bangun sangat tipis. Dia menyarankan untuk menghentikan pengobatan yang terlalu mahal dan agresif. Dipindahkan ke panti jompo biasa. Katakan saja, menunggu kematian." Aku menatapnya dengan tenang. Pindahkan ke bangsal VVIP pribadi terbaik. Biayanya seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Dokter tertegun. Tatapannya berubah dari kasihan menjadi kagum. Dia mungkin berpikir, ini cinta. Tapi dia tidak tahu, kami hanya menikah kontrak. Tugas saya hanya melindungi keselamatan pribadi Liu Ruyan. Selama dia masih bernapas, tugas saya belum gagal. Dan keluarganya tidak kekurangan uang. Bangsal kelas atas itu sangat tenang, hanya suara instrumen. Aku memeras handuk panas. Mulai pekerjaan sehari-hari. Menyeka wajahnya. Leher, lengan, setiap inci kulit. Gerakannya standar, kekuatan merata. Seolah merawat porselen mahal. Membalikan badan, menepuk punggung, menangani kotoran. Lalu memijat otot yang kaku. Semuanya tertata rapi, tanpa emosi. Ini adalah pekerjaan. Aku berkata pada diri sendiri. Langkah terakhir. Aku meletakkan tangannya kembali ke dalam selimut. Jari-jarinya masih panjang dan ramping, tapi tidak bernyawa. Seorang perawat muda masuk untuk mengganti perban. Melihat gerakanku, dia tidak bisa menahan kekagumannya. "Tuan Ke, Anda sangat baik pada istrimu. Sangat sabar. Dia pasti akan sembuh." Aku tidak bersuara, hanya mengangguk. Di dalam hati tidak ada riak. Sembuh, lebih baik tidak. Bangun. Itu akan menjadi wanita besar yang selalu membuatku marah sampai mati. Hari-hariku akan semakin sulit. Berbaring seperti ini, sangat bagus. Kita berdua bisa dekat. Aku menatap wajah pucatnya. Wajah yang pernah memuntahkan padaku. Banyak kata-kata kasar. Mulutnya tertutup rapat sekarang. Sungguh langka. Aku bahkan merasa, selama 5 tahun ini, sekaranglah saatnya kita. Momen berdamai yang paling damai. Aku tahu, penampilanku saat ini. Di mata orang lain, pasti sangat menyentuh hati hingga bisa dibuat film. Pria yang tidak pernah menyerah. Sekarang merawat istri koma. Pria baik. Berakting? Aku sudah berakting selama 5 tahun. Aku sudah terbiasa. Hanya saja aku tidak tahu. Penonton drama ini, ada satu lagi yang tak terlihat. Jiwanya melayang di langit-langit. Dengan tangan bersedekap, tertawa dingin melihat pertunjukanku. Matanya penuh dengan penghinaan. "Jangan berpura-pura, Tuan Ke. Jika bukan karena ayahku memaksaku. Kau bahkan tidak punya hak untuk menyentuh jari kakiku. Aku mencintai orang lain. Kau orang yang menghancurkan kami." Hanya seekor anjing yang dipelihara ayahku. Jiwanya melayang di udara. Potongan-potongan kenangan. Bukan sesuatu yang indah. 5 tahun kita yang palsu. Seperti drama buruk yang diputar berulang-ulang. Aku patuh padanya. Aku pergi membelinya saat itu. Dia hanya melihatnya. Lalu mengerutkan kening dan berkata tidak nafsu makan. Langsung dibuang ke tempat sampah. Karena itu bukan yang dibeli olehnya. Di sisiku, dia adalah ratu yang berkuasa. Di matanya, aku adalah anjing yang mengemis demi uang. Semua yang kulakukan adalah untuk menyenangkan dia. Untuk menyenangkan ayahnya yang menggajiku, sebuah pertunjukan murahan yang menjijikan. 52 dokter berkata, bicaralah lebih banyak dengan pasien dengan suara yang familiar. 53 merangsang korteks otaknya mungkin membangunkannya. Jadi aku punya pekerjaan tambahan setiap hari. 54 hari ini cerah menjadi mendung. Suhu tertinggi 28 derajat. Aku duduk di samping tempat tidur. 55 dengan suara datar, aku membacakan berita dari ponselku.
Isinya membosankan seperti rapat dewan. Aku tidak tahu 56 Liu Ruyan di langit-langit sedang mengibaskan telinganya yang halus dengan gelisah. Diam, kau, suara menjijikan yang menakutkan. 57, bisakah kau berhenti? Apa kau pikir aku akan tersentuh dengan ini? Itu hanya membuatku merasa lebih jijik. 58, setelah membaca berita, tiba waktunya untuk memasang infus. Aku merobek kemasannya. 59, mengeluarkan selang infus, mengeluarkan udara, dengan mahir menusukkan jarum ke dalam botol obat. 60, memasang tiang infus, menyesuaikan laju aliran, 60 tetes per menit. 61, 1 tetes tidak lebih, 1 tetes tidak kurang. Semua gerakan lancar. 62, tepat seperti robot yang diprogram. Selesai bekerja, aku bersandar di kursi. 63, menutup mata dan beristirahat. Dalam keadaan jiwa, dia melayang di depanku. 64, meneliti wajahku yang tenang. Kegelapan di matanya semakin dalam. Mata di atas mata. 65, apakah kau diam-diam berharap aku tidak pernah bangun lagi? Begitu. 66, kau bisa terus mengambil uang ayahku, tinggal di rumahku, dan menjalani hidup yang luar biasa? 67, kau benar-benar pandai berhitung. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa dugaannya benar. 68, kebenciannya padaku hampir mengkristal menjadi substansi. Pada saat yang sama, 69, hatinya dipenuhi dengan perasaan terhadap si putih. Kau pandai berhitung. 70, semakin dia berpikir, semakin dia merasa dugaannya benar. Kebenciannya padaku 71 hampir mengkristal menjadi substansi. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi 72 dengan kerinduan pada si cahaya bulan putih Liu Ruming. Aming, mengapa kau belum datang melihatku? Cepat datang dan bawa aku pergi. 73, aku tidak ingin melihat pria menjijikan ini lagi. Dia menantikan pahlawannya 74 untuk menyelamatkannya dari iblis sepertiku. Pintu bangsal ditendang terbuka. 75, saudaraku Wen Yang menerobos masuk dengan panik. Seperti dokter bilang, ajak pasien bicara lebih banyak, gunakan suara yang familiar. Merangsang korteks otaknya mungkin bisa membangunkannya, jadi aku punya satu pekerjaan lagi setiap hari. Hari ini cerah berubah mendung, suhu tertinggi 28 derajat, aku duduk di samping tempat tidur. Suaranya datar membaca berita di ponsel, isinya membosankan seperti rapat dewan direksi. Aku tidak tahu. Liu Ruyan di langit-langit menggoyangkan telinga hayalan dengan gelisah. Tutup mulutmu, suara menjijikan ini. Bisakah kau berhenti sebentar? Kau pikir aku akan terharu dengan cara ini? Itu hanya membuatku jijik. Setelah membacakan berita, tiba waktunya mengganti infus. Aku merobek kemasannya. Keluarkan selang infus, keluarkan udara, tusukkan jarum ke dalam botol obat dengan mahir. Pasang tiang infus, atur kecepatan tetesan menjadi 60 tetes per menit. 1 tetes tidak kurang, 1 tetes tidak lebih. Seluruh gerakannya mengalir mulus seperti awan. Tepat seperti robot yang diprogram. Menyelesaikan pekerjaan, aku bersandar di kursi. Menutup mata untuk beristirahat. Dia, dalam keadaan jiwa, melayang di depanku. Memeriksa wajahku yang tenang. Kebencian di matanya semakin dalam, mengancam. Dalam hatimu, bukankah kau berharap aku tidak akan pernah bangun lagi? Dengan begitu, kau bisa terus mengambil uang ayahku, tinggal di rumahku, menjalani kehidupan yang lebih baik dari orang lain. Benar-benar rencana yang bagus. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa tebakannya benar. Kebenciannya padaku hampir mengkristal. Bersamaan dengan itu, hatinya dipenuhi dengan perasaan untuk Liu Ruyan. Kau membuat rencana yang bagus. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa tebakannya benar. Kebenciannya padaku hampir mengental menjadi substansi. Sementara itu, hatinya dipenuhi kerinduan pada cahaya bulan putih Yiming. Amin, kenapa kau belum datang menemuiku? Cepat datang jemput aku. Aku tidak ingin melihat lagi pria menjijikan ini. Dia menantikan pahlawannya untuk menyelamatkannya dari iblis sepertiku. Pintu kamar bangsal ditendang terbuka. Kakak Wen yang menerobos masuk dengan tergesa-gesa, seperti api yang berjalan. Dengan suara, "Pak," 2 kantong obat herbal hitam pekat dilemparkan ke nakas. Menggetarkan air, "Lupa, aku ambilkan untukmu, untuk mengisi energi dan darah." Dia terengah-engah, menunjuk wajahku dan memarahi, "Kau sialan, jika tidak diisi ulang. Kau akan jadi sia-sia. Lihat wajahmu, pucat seperti hantu." Orang yang tidak tahu akan mengira saudaraku Sheng Su. Aku tidak menoleh, "Terima kasih." Aku berbalik dan memeriksa dengan cermat semua instrumen penunjuk Liu Ruyan. Lalu aku memperbaiki sudut selimutnya yang tergelincir, gerakanku tenang, tanpa sedikit pun emosi berlebih. Amar Wen yang langsung tersulut. Dia mencengkeram pergelangan tanganku. "Dengan kekuatan sebesar itu, kau masih mau bersikap sopan padanya? Apa kau gila? Kau sudah cukup banyak berkorban untuknya. Si tidak tahu terima kasih ini? Apakah dia pernah berterima kasih padamu?" Liu Ruyan di langit-langit, melipat tangan. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Apa yang telah dia lakukan untukku? Alisnya yang samar mengerut. Bukankah itu hanya bekerja keras seperti sapi dan kuda, mencucikan pakaian dan memasak untukku?
Semuanya sudah dibayar oleh ayahku. Apa yang bisa dikatakan Wen Yang? Melihatku diam, menjadi semakin marah. Suaranya naik 8 oktav. Kau melayaninya seperti sapi dan kuda, merawat hidupnya. Melindungi keselamatannya, memahami emosinya yang tak dapat dijelaskan. Apa untungnya bagimu? Untung dia memaki Anda, untung dia membentak Anda, teman baiknya yang bodoh itu tidak tahan dan membantumu mengatakan sesuatu yang baik. Berbalik dan bertengkar dengannya. Lalu apa? Kamu juga dihadang oleh orang bodoh itu. Lupakan saja karena dia membujuk Liu Ruyan untuk memperlakukanmu lebih baik, seorang pria murahan. Seorang wanita buta, mengapa kamu masih terlibat dengan mereka? Aku akhirnya bereaksi. Menepis tangannya, jangan bicara lagi, suaraku sangat pelan. Tapi itu membawa kedinginan yang tak terbantahkan, tidak ada gunanya mengatakan ini. Sebentar lagi. Waktu hampir habis, Wen yang tercengang, dengan ekspresi seperti melihat orang bodoh. Waktu hampir habis, apakah kamu bodoh? Seorang wanita yang menyiksamu seperti ini, kamu tidak akan terluka parah karena dia. Pikiranmu tidak jernih, kan? Aku menarik sudut mulutku, bagaimana mungkin? Yang Wen masih ingin berkata lebih banyak, tetapi terhenti oleh tatapan dingin di mataku. Liu Ruyan, melayang di udara. Merasa bingung untuk pertama kalinya. Han Qingyue telah dihadang oleh seseorang yang mencarinya. Dia hanya ingat pertengkaran hebat dengan Han Qingyue saat itu. Setelah itu, Han Qingyue tidak pernah menghubunginya lagi. Dia pikir Han Qingyue pelit dan cemburu pada hubungannya dengan Yiming. Ternyata itu karena aku. Jiwa Liu Ruyan terkejut untuk pertama kalinya oleh perkataan Wen Yang. Yang bagaikan palu, menghancurkan retakan pada persepsinya yang serba bisa. Apakah ada hal lain yang tidak aku ketahui selain memasak dan menjadi anjing penjilat? Wen yang melihatku yang tidak tahu apa-apa. Mungkin marah besar. Wajahnya yang tampan memerah, seperti tuan yang angkuh. Berkata, apakah kau bodoh karena disiksa? Sesaat kemudian, terdengar suara robek. Kemeja lengan pendekku. Tertarik dari kerah olehnya. Beberapa kancing terlepas. Dari dada hingga lengan. 2 bekas luka yang tidak beraturan terbuka ke udara. 1 luka melintang di dada. Hanya beberapa inci dari jantung. Luka lainnya, dari tulang selangkah hingga lengan. Di kulit pucat yang lembab dan berdarah, seperti 2 celah dalam yang tidak akan pernah sembuh. Wen yang menunjuk kedua bekas luka itu. Matanya memerah. Lihat, ini bukan tanda lahir. Apakah kau tidak ingat tahun kedua kuliah? Dia menoleh dan menatap tajam ke arah Liu Ruyan yang terbaring di ranjang. Seolah ingin dia mendengar bahwa istri Anda yang mulia ini, tengah malam, memaksa pergi keluar kampus untuk bertemu dengannya. Cahaya putih yang dia sukai. Dan apa hasilnya? Dia bertemu dengan beberapa preman mabuk dan dipukul hingga pingsan. Hampir diseret ke semak-semak. Di mana pahlawan cahaya putih Anda? Suara Wen yang penuh kebencian dan ejekan. Dia kabur. Kabur tanpa menoleh, meninggalkanku sendirian. Kau bajingan. Dia mendorongku ke samping ranjang, menunjuk hidungku dan memaki. Kau malah lari untuk menyelamatkannya. Di bawah langit-langit yang kosong, aku seolah merasakan dingin yang menusuk tulang. Bahkan suhu di ruang rawat pun terasa turun beberapa derajat. Jiwa Liu Ruyan, latar belakangnya tidak jelas. Tentu saja dia ingat perampokan itu. Itu adalah babak penting dalam kisah cintanya dengan Yiming, yang tertulis dengan tinta tebal dalam versinya. Pahlawan yang menyelamatkannya dari bahaya adalah seorang ejekan Wen yang terus berlanjut. Kau yang menerima 3 luka, 3 luka. Kau hampir mati di gangkumu itu. Dan apa hasilnya? Semua pujian diambil oleh pengecut yang kabur itu. Kau orang kedua yang begitu profesional, bahkan Batman pun akan memberimu acungan jempol. Ucapkan 1 kalimat, saudaraku, kau sudah bekerja keras. Kembalilah ke Arham untuk memulihkan diri. Aku tidak bicara, karena semua yang dikatakan Wen yang itu benar. Setelah kejadian itu, aku terbaring di rumah sakit selama lebih dari sebulan, pulih dari cedera, kembali ke sekolah. Pelajaran tertinggal banyak. Ayahnya, Paman Liu, bahkan menelepon khusus memintanya untuk mengajariku. Apa yang dia katakan saat itu? Dia pria dewasa, tidak bisakah dia belajar sendiri? Dia bukan anak kecil. Aming terluka saat menyelamatkanku, aku harus menjaganya, mana punya waktu mengurus orang lain. Ngomong-ngomong, dia juga pergi menjenguk cahaya putih, kesayangannya yang terluka parah. Aku ingat, dia sangat kesakitan saat itu, ingin melihat luka Aming. Apa yang Aming katakan? Jangan dilihat, Ruyan. Lukanya mengerikan. Aku takut menakutimu. Demi kamu, luka kecil ini bukan apa-apa. Sekarang kupikir, itu benar-benar akting tingkat dewa. Dia bahkan tidak punya plester. Dengan apa dia menakut-nakuti orang? Dengan kulit tebalnya yang lebih tebal dari tembok kota? Keraguan besar, mungkin sudah meledak di dalam jiwa Liu Ruyan. Jari-jari jiwa pucatnya. Tanpa sadar menyentuh dadanya, bekas luka terpanjang itu. Tidak terasa. Tapi terlihat tidak rata. Seminggu yang lalu, suara Wen yang meninggi 8 oktav lagi. Penuh amarah yang kecewa. Bocah bodoh ini kecelakaan mobil, ban darah rumah sakit kritis, dan kau malah seperti orang bodoh.
Berlari-lari mendonorkan darahmu sendiri. Dia menunjuk wajahku, menyakitinya dengan kesal. Marah karena kecewa, lihatlah dirimu sekarang. Mendonorkan 400 cc. Kau membahayakan nyawamu. Dia yang koma ini, apa gunanya? Bisakah dia bangun? Aku akhirnya mengerutkan kening. Wen Yang, jangan ikut campur. Bertengkar di kamar pasien, apa-apaan ini? Aku melakukan ini. Ada alasanku. Alasan apa? Alasan apa yang membuatmu sampai membahayakan nyawamu? Dia hampir tertawa marah. Kau hanyalah badut, kau adalah peleasan Goat. Kau adalah Tom and Jerry. Kau adalah peleasan Goat versi spesial, setiap kambing masuk ke sarang serigala. Dia sedang berlutut di depan pintu saat kamu menyalakan panci panas. Kamu menyentuh langit. Terharu pada dirimu sendiri. Lalu apa? Di hatinya hanya ada dirinya. Kata-kata yang seperti pisau berkarat yang menggores dadaku berulang kali. Aku akhirnya tidak tahan. Lalu apa yang bisa kulakukan? Suaraku sangat pelan, tetapi dipenuhi kelelahan yang dingin. Penyesalan terbesarku saat ini adalah aku tidak mengaku bahwa 3 luka itu aku yang menerimanya. Jika aku melompat keluar dan mengatakan yang sebenarnya, menurutmu apakah dia akan percaya padaku? Aku tertawa mengejek. Dia hanya akan berpikir aku tercela dan tidak tahu malu, seorang pahlawan di keluarganya. Bahkan jasa menyelamatkan nyawa. Ingin dia rebut. Saat itu, hari-hariku di sisinya akan lebih buruk dari neraka. Jangan katakan aku, dia bahkan tidak mendengarkan. Dia menganggap perkataan ayahnya untuk memukulku sebagai angin lalu. Dia bahkan tidak percaya ayahnya sendiri. Aku yang dibayar untuk melakukan ini, apa artinya? Begitu aku selesai berbicara, udara di seluruh ruangan seolah membeku. Jiwa Liu Ruyan di langit-langit tidak lagi runtuh, tetapi hancur total. Dia mengambil darah, dia mendonorkan darah untukku. Tidak heran wajahnya pucat seperti hantu. Ternyata beberapa hari yang lalu dia hampir mati. Dia teringat ayahnya memang pernah memberitahunya bahwa golongan darahnya langka, RH negatif. Biasa disebut darah panda. Ayahnya juga pernah berkata, Hikiang, anak itu, memiliki golongan darah yang sama denganmu. Ini salah satu alasan aku memilihnya. Apa jawabannya saat itu? Kamu tidak lapar, kamu hanya mencari pengawal, dan kamu masih membutuhkan pencocokan darah? Kamu menganggapnya apa? Bank darah? Sekarang kupikir, dialah yang paling tidak berperasaan. Dia tidak pernah peduli tentang apapun tentangku. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya yang dia abaikan. Saat ini seperti pecahan kaca paling tajam menusuk setiap inci jiwanya. Apa yang telah kusiapkan untuknya? Selalu makanan hangat, karena perutnya tidak baik. Dia benci yang berminyak. Aku selalu menyalakan lampu redup di ruang tamu saat dia pulang terlambat. Karena dia takut gelap, dia memarahiku lama karena membuang-buang listrik. Saat dia di masa jayanya, aku diam-diam menyiapkan air gula merah dan penghangat tubuh, karena setiap kali dia kesakitan sampai wajahnya pucat. Katanya berbau obat Tiongkok, sup rebusan itu langsung dibuang ke saluran pembuangan. Hal-hal yang dulu dia remehkan dan pandang sebelah mata, kini terasa berat bagai ribuan tentara. Membuatnya sesak napas, dia mulai memeriksa dirinya sendiri, sikap dinginnya padaku. Kasar, mengabaikan, apakah itu benar-benar masuk akal? Dia menganggapku sebagai alat yang dibeli dengan uang. Dipanggil datang, disuruh pergi, tapi kalau alat ini selalu melindunginya dengan mengorbankan nyawa, dia masih buta mata dan hati, menyerahkan kehormatan yang seharusnya menjadi miliknya. Dikenakan di kepala orang lain, apakah dia berdosa? Plak. Wen yang membanting pintu keluar, suara keras itu, seluruh dunia benar-benar hening. Di kamar pasien, hanya tersisa suara tetesan yang teratur, jiwa Liu Ruyan benar-benar menyusut di udara. Seperti pulau terpencil yang ditinggalkan dunia, menangis tanpa suara, untuk pertama kalinya. Merasa sakit yang egois dan rendah diri karena aku, di balik rasa sakit ini, ada jurang besar. Yang tidak berani dia sentuh, berapa banyak sebenarnya aku berutang padanya? Siapa sebenarnya yang mencintainya? Setelah Wen yang pergi, pintu dibantingnya dengan suara menggelegar, seluruh dunia menjadi sunyi, hanya menyisakan untaian. Suara tetesan yang monoton, aku membungkuk tanpa ekspresi, mengambil 2 kantong obat Tiongkok yang hitam. Bau obat yang kental, sedikit menusuk hidung, Wen yang selalu seperti ini. Seperti orang bodoh yang keras kepala, tapi apa yang dikatakannya sebenarnya tidak salah. Aku memang badut, tapi badut juga harus hidup. Aku menata kantong obat dengan rapi di meja samping tempat tidur. Akan kurebus nanti dan kucoba minum. Aku tidak boleh tumbang di 3 bulan terakhir. Aku berjalan ke samping tempat tidur. Memandang Liu Ruyan yang terbaring tenang di ranjang, wajahnya tampak lebih tirus dari sebelumnya, pucat seperti kertas. Aku menarik lengannya, mulai melakukan latihan sendi untuknya, pergelangan tangan, siku, bahu, gerakannya sangat ringan. Sangat standar, aku berbicara sendiri, seolah-olah berbicara kepadanya. Seolah berbicara pada diri sendiri, dokter menyuruhku melakukan ini, katanya ini bisa mengurangi atrofi otot. Kalau kamu bangun, pemulihannya akan lebih cepat. Aku tertawa dalam hati.
Lebih baik jangan bangun. Aku tidak ingin melihat lagi wajahnya yang penuh ingus dan jijik itu. Aku tidak ingin mendengar lagi omong kosongnya. Kamu menjijikan, terbaring saja seperti ini. Ini baik untuk kita berdua. Aku meremas jari-jari tangannya yang ramping, menggerakkan satu persatu. Di langit-langit, jiwa Liu Ruyan melayang tepat di atasku. Dia menatap wajahku yang pucat, menatap lingkar hitam di bawah mataku, menatap gerakan lemahku akibat kehilangan banyak darah. Untuk pertama kalinya, dia menatapku dengan begitu serius. Bukan tatapan merendahkan seperti dulu, bukan juga ketidakpedulian yang acuh tak acuh. Tapi dengan rasa sakit, rasa bersalah, dan emosi kompleks yang tak terkatakan. Dia teringat ada lampu redup di ruang tamu dan sesosok tubuh yang tertidur dangkal di sofa. Dia menatap bekas suntikan kecil di lenganku. Bekas diambil darah, teringat Wen yang berkata, 400 cc. Golongan darahnya adalah golongan darah panda, stok darah ban darah sangat menipis, sementara aku tanpa berkata-kata langsung menggulung lengan bajuku. Jiwanya bergetar, mengulurkan tangan ilusinya. Dia ingin menyentuh wajahku. Ingin membelai kelelahan di dahiku. Ujung jarinya, dengan lembut jatuh di pipiku. Lalu tanpa hambatan menembusnya. Tanpa kehangatan. Tanpa sentuhan, tanpa apa-apa. Seperti dirinya, yang seolah tidak pernah ada. Namun aku, tiba-tiba merasakan dingin di dahi. Seperti ada sesuatu yang dingin melintasi wajahku. Aku secara refleks mengangkat tangan. Menyentuh dahi. Merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Seolah ada sepasang mata yang menatapku lekat, dan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan, tiba-tiba melintasi dahiku. Sangat jernih, sangat dingin, seperti bulu yang dingin. Menyapu lembut, gerakanku terhenti. Aku secara refleks menyentuh dahi. Tidak ada apa-apa. Apakah angin dari ventilasi AC meniupku? Aku mendongak menatap langit-langit. Ventilasi AC ada di ujung ruangan. Jendela juga tertutup rapat. Aku mengerutkan kening. Ada apa? Aku bergumam kecil. Suhu turun. Tidak mungkin. Rasanya aneh sekali. Aku tak bisa menahan diri untuk menyentuh dahiku lagi. Rasa dingin itu sudah hilang. Sebuah pikiran konyol muncul. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak bersih. Jangan-jangan ada hantu wanita yang menyukaiku? Aku terkekeh mencemooh diri sendiri, lalu berkata pada udara kosong, Nona, matamu tidak bagus ya? Suka aku kenapa? Suka aku tampan? Atau suka aku ini? Suami 24 jam yang melayani orang sakit. Aku beritahu kamu. Aku sangat miskin. Uang kertas hanya 1.000 perak per lembar. Jika kamu mencari sumber makanan jangka panjang. Belok kiri di luar, di kamar sebelah ada kakek yang sedang mengatur pemakamannya. Selesai bicara, aku sendiri merasa sedikit geli. Mungkin karena aku terlalu lelah belakangan ini, aku berhalusinasi. Aku menggelengkan kepala, ingin membuang perbedaan yang absurd ini dari benakku. Tapi perasaan diawasi itu justru terasa semakin kuat, bahkan membawa sedikit kesedihan yang tak terlukiskan. Aku tidak melihatnya. Di udara setengah meter di atasku, yang tidak kulihat, setetes air transparan meluncur dari kehampaan. Jatuh ke tanah tanpa suara, tanpa jejak. Dia menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat, ingin mengatakan sesuatu padaku. Tapi aku tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Baru saja kurasa suasana di kamar ini sedikit dingin. Pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka dari luar. Sahabat baik sang wanita, Lin Lei. Semburan angin menerjang masuk. Dia seperti peluru yang dipandu dengan presisi, langsung menerjang ke tepi ranjang Liu Ruyan. Ruyan, Ruyan kesayanganku, kenapa kamu jadi begini? Tangisannya, suaranya, seolah-olah dia akan menyusulmu seketika. Kenapa kamu begitu sial? Apa yang harus kulakukan? Penuh emosi, aktingnya begitu berlebihan sampai anjing di bawah pun akan menggonggong 2 kali. Aku berdiri di samping, menatap aktingnya tanpa ekspresi. Ejekan di mataku hampir meluap. Benar-benar pantas sebagai mahasiswa akting, dasar yang kokoh. Aku mengambil handuk baru dan terus menyeka jari-jari Liu Ruyan, seolah drama tahunan di depanku tidak ada. Lin Lei menangis cukup lama. Mungkin menyadari penonton tunggalnya tidak pantas. Tangisannya perlahan mereda. Dia terisak, menoleh, menatapku dengan mata bengkak, lalu. Nada berubah, terdengar nada memerintah dari atas, ke Qiang. Kau harus merawat Liu Yan dengan baik, dia itu keras kepala tapi hatinya lembut. Meskipun dia agak dingin padamu. Tapi di hatinya, dia sebenarnya menyukaimu. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Menyukaimu? Posisiku mungkin ada di daftar hitamnya. Aku perlahan meletakkan handuk. Sudut bibirku menyeringai mengejek. Aku menatapnya, seolah mengobrol santai. Bukankah kau lebih berharap dia mati? Ekspresi kesedihan di wajah Lin Lei membeku seketika, seperti topeng plester berkualitas buruk. Jika dia mati, tidak akan ada yang merebut pacarmu, kau dan orang yang kau cintai. Kalian bisa bersama secara terang-terangan, bukan? Warna darah di wajahnya seketika memudar. Matanya panik seperti kucing yang ekornya terinjak. Apa yang kau bicarakan? Suaranya tiba-tiba menegang. Dengan sedikit nada serak karena panik.
Hubunganku dengan Liu Yan adalah yang terbaik, kami sahabat baik. Memangnya aku punya pacar? Dia semakin mengacau, matanya melirik kemana-mana. Dia hanya tidak berani menatap mataku. Pada saat ini, reaksinya adalah jawaban terbaik. Dan udara di kamar pasien menjadi semakin dingin. Wajah Lin Lei berubah pucat pasi. Rasa malunya bisa membuat jari kakinya menggali 30 cm. Tepat pada saat itu, pintu kamar pasien terbuka lagi. Cahaya bulan putih yang selalu dia dambakan, Yiming, telah datang. Berpenampilan rapi. Mengenakan setelan yang pas di badan, rambutnya tertata rapi. Aku melihatnya. Langsung melemparkan handuk di tangannya ke dalam baskom, percikan air memercik kemana-mana. Ada. Tuan yang sebenarnya telah tiba. Ejekan dalam nada bicaraku bahkan terdengar menusuk di telingaku sendiri. Cinta sejati Liu Yan telah kembali. Kalau begitu Liu Yan, bisakah kau merawatnya? Aku yang menghalangi ini. Boleh pergi? Yiming mengerutkan kening, bahkan tidak melirikku. Berjalan lurus ke arah Lin Lei, dia berkata seolah-olah itu adalah sebuah fakta. Dia istrimu, tentu saja kau yang merawatnya, apa hubungannya denganku? Dia akhirnya melirik Liu Ruyan di ranjang, dengan kebencian yang tidak terselubung di matanya. Memintaku menyuapinya? Tidak mungkin, bagaimana dia pantas mendapatkannya? Udara menjadi dingin, rasa dingin yang menusuk tulang meresap dari celah-celah tulang. Aku bahkan merasa hantu wanita di langit-langit yang muncul setiap kali aku berpikir. Saat ini mungkin sudah ingin membunuh. Kupikir jika jiwa Liu Ruyan benar-benar ada di sini. Dia pasti sudah terpaku di tempatnya oleh kata-kata ini, pria yang dia cintai selama bertahun-tahun. Pria yang selalu dirindukannya. Setelah menjadi vegetatif, bahkan melihatnya sekilas pun terasa menjijikan. Yiming tampaknya merasa kata-katanya belum cukup kejam, dia melihat dengan tidak sabar. Jam tangan Liu Ruyan, jam yang diberikan Liu Ruyan, kalau bukan karena saat itu. Aku menipu si bodoh ini untuk berkencan. Dia menandatangani perjanjian wasiat, dia bilang akan memberiku banyak uang jika dia mati. Kau pikir aku mau datang ke tempat terkutuk ini? Bohong, aku merasa udara di seluruh kamar pasien meledak. Sebuah angin kencang yang tak dapat dijelaskan menderu di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Hantu wanita itu tampak gila, aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakannya. Kemarahan dan keputusasaan yang histeris, menyerang Yiming dengan gila, aku bahkan merasa. Wajah Yiming seolah ditembus sesuatu, membuatnya menyusut tanpa sadar, Liu Ruyan saat ini. Sedang meremas-remas wajah yang pernah sangat dicintainya berulang kali dengan jari-jarinya yang ilusi. Lihatlah dirimu, lihatlah pria, aku sama sekali bukan orang yang tergila-gila pada cinta. Pembohong, kau menipuku selama bertahun-tahun aku belum mati. Aku bisa bangun, kau bahkan tidak ingin berpura-pura lagi. Aku tidak bisa mendengar jeritan tanpa suara hantu wanita itu, tapi aku menantikannya. Yiming hancur berkeping-keping, jiwa Liu Ruyan meronta-ronta, pria yang dicintainya selama belasan tahun. Ternyata hanya mencintai uangnya, bahkan berpura-pura pun terasa membuang-buang waktu. Yiming sepenuhnya mengabaikan kata-kataku, dia dengan lancar meraih tangan Lin Lei yang ada di sebelahnya. Ibu jarinya dengan bangga menelusuri punggung tangannya, mulai memamerkan gerakan itu. Seperti memamerkan rampasan murah yang baru didapat, tidak seperti liang kami. Kesombongan dalam suaranya hampir meluap, pintar dan perhatian. Tidak hanya memberiku uang, tetapi juga dengan cepat menyerahkan dirinya kepadaku, Lin Lei bersandar padanya dengan penuh perhatian. Seluruh tubuhnya seperti tidak bertulang, keduanya sama sekali tidak menganggapku orang luar, juga tidak menganggap orang yang terbaring di tempat tidur itu sebagai orang hidup. Tatapan Yiming menyapu Liu Ruyan di ranjang rumah sakit seperti melihat tumpukan sampah. Kamu pikir aku benar-benar mencintainya? Seorang gadis polos yang bodoh karena cinta. Sedikit pujian waktu kecil. Membujuknya sampai dia kebingungan, tumbuh dewasa masih berpura-pura suci kepadaku. Bahkan tidak membiarkannya berendam lebih lama. Menjijikan sekali. Angin kencang yang tak terlihat itu membuat rambut di tengkuku berdiri. Aku yakin Ase tidak sekencang itu, jiwa Liu Ruyan sedang mengamuk. Lin Lei tertawa seperti kakak, suaranya tajam dan menusuk, ya, amin, katanya dengan nada seolah dia sudah berpengalaman, menasihati teori yang dia banggakan. Tidak seperti aku, berpegangan tangan sehari, berciuman 2 hari. 3 hari langsung ke hotel. Apakah ini kecepatan wanita normal? Aku mual mendengarnya. Dengan kecepatan ini, bahkan roket pun tidak secepat kalian berdua. Kedua orang ini benar-benar menjadikan ketidakberdayaan sebagai kebiasaan. Pikirku, Liu Ruyan pasti sudah benar-benar patah hati. Jiwa orang koma, entah mati karena marah atau mati karena marah. Dia melihat pasangan tak tahu malu di depannya, lalu melihat aku dan dirinya sendiri yang berdiri diam di samping. Satu tertancap banyak selang, dia menuju orang mati, satu tanpa ekspresi. Berdiri tegak seperti pengawal, saat itu, dia seharusnya akhirnya melihat dengan jelas. Siapa yang tulus, siapa yang palsu. Siapa yang hantu berwajah manusia? Siapa penjaga yang diam? Aku tidak berkata apa-apa, hanya melihat mereka dengan tenang. Ternyata, pertunjukan kecilku ini masih bisa menunjukkan ketertarikan pria dan wanita.
Menambah wawasan, melihat aku tidak bereaksi, kedua orang ini seolah merasa pertunjukan tunggal tidak menarik. Salah satu mengalihkan pandangan ke arahku, wajahnya penuh keunggulan yang tak tahu malu. Dasar penjilat. Dia menatapku dengan penuh kasih, menjilat selama 5 tahun, dapatkan apa? Apakah dia pernah melihatmu dengan serius? Aku tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tenang. Terkadang, keheningan adalah tamparan terbaik, tetapi dia sepertinya menganggap keheninganku sebagai penghinaan tersirat. Dia tertawa lebih bangga, seperti musang yang baru saja mencuri. Dia bahkan secara aktif membocorkan informasi besar, suaranya tidak keras, kau tahu? Tentang menangkis pisau untuknya saat itu, aku langsung bilang aku yang melakukannya. Dia percaya. Dia mendekat, merendahkan suara, seluruh energinya penuh dengan pameran. Dan malah semakin mencintaiku. Kau bilang dia brengsek tolol kan? Otak romantis seolah-olah ada angin jahat menerpa di sekitarku. Jendelanya tertutup rapat tapi rambutku bergerak tertiup angin. Keluargaku ahli bela diri. Meskipun tidak percaya tahayul tapi selalu menghormati perkataan tentang hantu tapi kakak hantu wanita. Energinya penuh dendam. Aku diam-diam memberi tepuk tangan pada seorang tokoh kuno di hatiku. Astaga. Truk bom bunuh diri naluriku merasa mungkin Liu Ruyan bisa mendengar apa yang terjadi di luar. Bahkan kedokteran modern pun memastikan orang koma memang bisa mendengar suara dari luar. Kamu tidak takut mati atau berpikir kalau sudah mati akan ada yang membakar uang kertas untukmu? Dalam hati aku berharap kau bisa langsung membuat Liu Ruyan mati karena marah. Kalau kau membuatnya mati karena marah, akan ada tontonan konyol. Saat ini aku menduga orang yang terbaring di ranjang rumah sakit mungkin sudah bukan lagi hancur tapi mati rasa lalu benci. Benci ingin menghancurkannya. Berkeping-keping jiwanya yang ada di samping juga cepatlah menyusul. Mulai mengkritik Liu Ruyan yang terbaring di ranjang. Lihatlah penampilannya sekarang. Dia mendecakkan lidahnya 2 kali, matanya penuh kedengkian, kering kurus dan kuning. Seperti mayat yang baru saja mati bertengkar. Dia sengaja membusungkan dadanya yang tidak begitu berisi. Tidak sepertiku dirawat oleh ahming keluargaku. Lembut lembab kulit wajah memerah berkilau. Kelopak mataku berkedut. Terawat kakak ini, diksi Anda benar-benar unik. Kalian ini tumbuhan dan tukang kebun. Ya, dia sepertinya merasa perkataannya belum cukup. Kalau bukan karena dia duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Kalau bukan karena dia mesin ATM berjalan, aku pasti sudah lama bersama Ming Ge secara terang-terangan. Dia menyalahkan semua kesalahan pada orang yang terbaring di ranjang yang tidak bisa membantah. Semua karena dia. Aku merasa angin jahat itu telah berubah menjadi tornado. Berputar gila di kamar. Ilusi pasti ilusi. Jiwa Liu Ruyan berteriak histeris tapi di kenyataan tidak ada yang bisa mendengar. Kalian berdua pelacur dan bajingan, semoga mati mengenaskan. Aku tidak akan melepaskan kalian bahkan setelah mati. Aku tidak mendengar apapun. Aku hanya merasa, ruangan sakit ini benar-benar tidak bisa ditinggali lagi. Agak menindas, jika berlama-lama di sini, aku takut aku akan mati muak dengan 2 orang bodoh ini. Meskipun banyak yang mereka katakan benar, memang sangat menjijikan. Aku melihat pasangan bajingan ini. Lalu melihat Liu Ruyan yang terbaring tenang di ranjang. Salah satu dari mereka, mungkin merasa diamku adalah provokasi. Akhirnya menjadi tidak sabar. Wajahnya yang seperti mulut berdarah, berbalik ke arahku. Menunjukkan tujuan akhir kedatangannya. Hei, Tiango, berhentilah berakting. Jangan biarkan orang bodoh yang dimabuk cinta ini membuang-buang sumber daya medis. Setelah berbicara, dia menunjuk masker oksigen transparan di wajah Liu Ruyan. Benda itu adalah satu-satunya saluran hidupnya saat ini. Salah satu dari mereka, nadanya seolah sedang membicarakan cuaca hari ini yang cerah, dingin dan wajar. Cabut selang oksigennya, biarkan dia pergi dengan tenang. Kita berdua bisa segera mendapatkan uangnya. Mata Ling Yi langsung berbinar, seperti 2 bola lampu yang dialiri listrik. Dia tidak sabar mendesak, ya, cepat cabut, orang koma yang setengah mati. Seorang pecundang, hidup pun hanya membuang-buang uang. Jiwa Liu Ruyan tidak menyangka. Orang yang dicintainya selama bertahun-tahun, dilindunginya selama bertahun-tahun, ternyata akan membunuhnya sendiri. Aku lebih tidak menyangka. Batas bawah kedua bajingan ini lebih dalam dari palung Mariana. Salah satu dari mereka melihatku diam saja, ekspresi ketidaksabaran melintas di wajahnya. Dia bahkan melangkah maju sendiri. Mengulurkan tangan, benar-benar hendak menarik selang oksigen Liu Ruyan. Pecundang Tiango, masih ingin jadi ksatria pelindung bunga? Jika kau tidak melakukannya, aku yang akan. Tepat saat tangannya hampir menyentuh selang. Aku bergerak. Aku berlatih menari selama lebih dari 20 tahun, bukan untuk bermain tai chi di taman. Paman Liu, sebenarnya aku juga bisa memanggilnya begitu, kan? Tugas yang dia pekerjakan untukku adalah melindungi Liu Ruyan. Meskipun dia hanya tersisa 1 napas. Krek, terdengar suara jepretan yang renyah. Aku langsung menangkap pergelangan tangan salah satu dari mereka yang terulur. Memutarnya ke arah yang berlawanan, kekuatannya. Aku sendiri merasa agak kejam. Yi Ming menjerit seperti babi disembelih, seluruh wajahnya langsung terdistorsi. Keringat dingin bercucuran. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, mengangkat kaki dan menendangnya. Tendangan ini, aku mengerahkan seluruh kekuatanku,
tepat mengenai perutnya. Dia terlempar seperti karung pecah, menabrak bayangan di belakangnya. Dia jatuh ke tanah dengan menyedihkan. "Pak," aku menendangnya hingga terlempar. Tangan yang lain sudah menekan dengan cepat tombol merah panggilan darurat di samping tempat tidur, alarm yang tajam. Berbunyi nyaring di seluruh lantai. Suara langkah kaki yang kacau terdengar di koridor, perawat dan staf lain yang selalu siaga di meja perawat segera masuk. "Tuan Ke, ada apa?" Seluruh kamar rawat menjadi kacau balau. Lin Lei berteriak sambil menerjang salah satu pria di tanah. Di tengah kekacauan ini, aku mengeluarkan ponselku dengan wajah dingin. Gerakannya tidak tergesa-gesa, seolah memesan makanan. Aku menekan 3 digit. Telepon tersambung. Aku berbicara ke gagang telepon dengan nada datar. Menyatakan fakta. "Halo, apakah ini 110? Rumah Sakit Rakyat Pertama, kamar 28, ruang tumor. Seseorang dengan sengaja mencoba membunuh di rumah sakit. Tindakan provokatif yang jahat. Petugas keamanan dan polisi datang dengan cepat. Seluruh lantai ini karena tindakan saya. Menjadi sangat meriah. Salah satunya berguling-guling di tanah sambil mengutuk dengan tidak rela. Bilang aku memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang." Lin Lei memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Menuduhku kasar. Aku bersandar di dinding menonton dengan dingin penampilan terakhir badut ini. Polisi memiliki banyak pengalaman melihat rekaman pengawasan. Pertunjukan terakhir, polisi sangat berpengalaman melihat rekaman CCTV. Satu persatu, aku mengangkat mereka seperti anak ayam. Aku mengeluarkan ponselku. Menelepon ayah Liu Ruyan. "Paman Liu, jangan khawatir. Aku tahu tugasku. Ruyan, aku akan menjaganya dengan sangat baik. Tidak akan ada masalah. Dua lalat yang selalu kau khawatirkan, aku sudah memanggil polisi untuk menanganinya. Mungkin kali ini aku bisa menyingkirkan mereka sepenuhnya." Seharusnya tidak akan ada banyak perlawanan dari Ruyan. Di seberang telepon, ia menghela napas. Kali ini, hancurkan mereka sepenuhnya. Ruyan juga tidak akan bangun. Dia tidak akan menjadi gila dan menuduhku. Menutup telepon, dunia menjadi tenang. 5 hari lagi, semuanya akan selesai. Ayah Liu datang dari kota dengan tergesa-gesa. Dia terlihat beberapa tahun lebih tua. Matanya bengkak merah seperti jaring. Dia memberitahuku bahwa dia menggunakan beberapa koneksinya. Tuduhan terhadap Lin Lei semakin berat. Percobaan pembunuhan berencana pengampunan dan hukuman setidaknya harus dipenjara 5 atau 6 tahun. Dia menepuk pundakku dengan sedikit kekejaman di wajahnya. "Begini saja sudah bagus. Kalau Ruyan bangun tidak akan ada yang mengganggumu. Kalian bisa membangun perasaan dengan baik." Arwah Liu Ruyan di samping mengangguk dan berkata dengan tenang, "Benar. Suami, mulai sekarang hiduplah denganku baik-baik. Aku tahu aku salah. Otakku dulu tidak baik gila, tapi sayang aku tidak bisa mendengarnya." Aku menatapnya dengan tenang menggelengkan kepala. "Paman Liu. Kontrak tersisa 3 bulan, meskipun dia bisa bangun kami tidak akan bersama." Mendengar ini, arwah Liu Ruyan di samping memelukku tanpa peduli ingin menggenggam tanganku. Merajuk padaku tapi menembus tubuhku. Arwah Liu Ruyan berkata, "Suami, jangan, aku belum menebusmu. Kenapa kamu mau pergi diam-diam? Tidak menginginkanku. Aku benar-benar tahu salah, ingin uang. Aku bisa memberimu banyak uang. Biarkan ayahku memberimu banyak uang. Temani aku saja." Dia tertegun. 5 tahun bersama belum tumbuh perasaan. Aku tertawa pahit menarik sudut bibirku. Senyumannya tidak sampai ke mata. "Tidak. Sama seperti dia yang tidak pernah memilikiku di hatinya, sama seperti hatiku yang hanya memiliki misi lukisan Ninggang jatuh." Suara yang familiar kembali terdengar di ruang pasien. Arwah Liu Ruyan melayang dan berkata sambil bergerak di depanku. "Aku memilikimu. Aku benar-benar memilikimu di hatiku. Hanya saja aku tidak bisa membedakan. Sekarang aku bisa membedakan. Percayalah padaku, aku sepertinya merasakan. Ada sesuatu yang dingin melintas di wajahku. Aku sepertinya mendengar bisikan yang hancur. Apakah kamu benar-benar tidak pernah mencintaiku? Aku tidak percaya kamu bisa melakukan sejauh ini hanya demi uang." Arwah Liu Ruyan berkata di samping. Mengalir dengan nada panas yang panjang seolah tiba-tiba kehilangan semua kekuatan. "Memang. Ini semua salahku, memanjakannya sampai menjadi bodoh." Dia menatap putrinya di ranjang rumah sakit dengan tatapan rumit. "Dulu di universitas, aku takut dia akan ditipu sampai mati oleh orang seperti itu, jadi aku mencarimu agar kamu menjaganya di sekolah. Keluargamu adalah keluarga pejuang. Ayahmu adalah pahlawan terkenal. Aku sangat yakin dengan karaktermu. Oleh karena itu, aku memaksamu menikah dengannya." Dia berhenti sejenak. Nadanya terdengar sedikit menyesal. "Tapi ngomong-ngomong, sial memang tidak pernah datang sendirian. Kesialan datang bertubi-tubi. Ayahmu memiliki keahlian yang luar biasa, seharusnya dia tidak pergi begitu saja. Meninggalkan kalian berdua, kakak beradik, sebatang kara." Aku melihat ke langit-langit. Tatapan mataku sedikit mengembara. Tidak masalah jika aku dan kakakku menderita. Yang seharusnya tidak terjadi adalah ibuku. Ayahku menjadi pahlawan super yang diimpikannya. Berguna atau tidak. Karena identitas pahlawan ini, itu menyebabkan kematian ibuku. Tapi mimpi masa kecilnya tentang menjadi pahlawan telah terwujud. Pada saat itu, udara di seluruh ruangan seolah membeku.
Dingin itu langsung berubah menjadi mata bor es yang menusuk tulang, seolah ingin membekukan jiwaku. Liu Ruyan yang tidak bisa kulihat, mendengar segalanya. Ternyata, pernikahan kami bukanlah karena aku memaksanya, tetapi itu adalah siasat ayahnya untuk melindunginya. Ternyata suami pengecut yang dia pandang rendah. Di baliknya ada kehancuran keluarga. Ayahnya adalah pahlawan super, tewas di tangan pengedar narkoba. Ibunya dibalas dendam oleh pengedar narkoba dan tewas secara tragis. Lalu bagaimana dengannya? Dia pernah menunjuk hidungku dan memarahiku, mengatakan aku sangat munafik, bahkan ingin merebut pujian karena menyelamatkan nyawa. Mengatakan aku hina dan tak tahu malu. Sekarang kalau dipikir-pikir, siapa sebenarnya yang benteng kokoh di hatinya benar-benar runtuh. Tatapan Ruyan terjatuh di wajahku yang pucat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya berubah menjadi helaan napas panjang. Qiang, aku minta maaf padamu, katanya, suaranya berat. Seolah terbebani oleh batu seberat 1000 jin. Saat memilihmu dulu, selain keahlianmu yang baik, latar belakang keluargamu bersih, karaktermu dapat diandalkan, ada satu alasan lagi. Aku menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Alasan apa itu? Tidak lebih dari kenyataan bahwa hidupku yang murah ini, kebetulan cocok. Di matanya yang berlinang air mata. Akhirnya terlihat sedikit rasa bersalah yang tidak dapat dipercaya. Karena darahmu, sama seperti Ruyan. Darah golongan RH negatif yang langka, atau yang biasa disebut darah panda. Aku bahkan tidak mengangkat kelopak mataku. Saat itu, aku sudah tahu. Jika tidak, dia tidak akan menanyakan golongan darahku dengan begitu cermat. Paman Liu seolah akhirnya melepaskan beban terakhirnya. Suaranya menjadi serak. Aku punya motif pribadi. Aku takut jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menjagamu sebagai cadangan hidup. Bau belerang yang familiar di ruang rawat inap kembali. Kali ini, tanpa amarah, hanya tersisa kematian, seperti dinginnya laut dalam yang membeku. Bahkan tanpa sedikit pun kehangatan. Paman Liu menggosok tangannya dengan canggung, seperti anak yang berbuat salah. Aku tahu ini kejam bagimu, tapi bagi orang kaya seperti kami. Ini sangat umum, sangat umum. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ya, sangat umum. Nyawa orang kaya adalah nyawa. Nyawa orang seperti kita hanyalah cadangan. Akhirnya aku angkat bicara. Suaraku tenang, seolah membicarakan cuaca. Dibayar untuk bekerja, itu sudah sewajarnya. Paman Liu, Anda membayar saya. Selama darah tidak diambil sampai saya mati di tempat. Berapapun yang bisa diambil, saya bersedia. Saya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, nyawa saya sudah tidak berharga lagi. Tubuh saya yang rusak ini. Demi kesehatan kakakku, demi masa kecil, Wan Shen Nu, yang tanpa beban. Itu sepadan. Ketenanganku tampaknya lebih menyakitinya daripada tuduhan marah apapun. Di wajah Paman Liu, rasa bersalah semakin dalam, melihat penderitaan anak ini sejak kecil. Penderitaan dan juga tatapan dingin darinya, aku, orang tua ini, bahkan tidak tahan melihatnya. Dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya, dan memasukkannya ke tanganku. Ambillah uang ini. Jangan menolak. Kembalilah dan buatlah sedikit bisnis yang baik untuk pensiun. Tubuhmu ini juga seharusnya istirahat. Aku menundukkan kepala. Melihat kartu di tanganku, uang adalah barang bagus, aku membutuhkannya. Aku menerimanya. Terima kasih Paman Liu. Jiwa Liu Ruyan menjadi cemas. Jiwa Liu Ruyan di samping ingin menyela percakapan kami, ingin aku jangan menerima uang itu. Jiwa Liu Ruyan mulai berbicara. Jangan ambil uang ayahku, kau tidak bisa pergi, tidak bisa pulang. Jiwa Liu Ruyan benar-benar mengerti ayahnya. Mencarikan untuknya seorang suami, seorang pengawal, dan seorang prajurit kuno. Prajurit penyelamat hidup, tidak hanya untuk melindunginya, tetapi juga pada saat yang dibutuhkan. Aku harus menukarkan nyawaku dengan nyawanya. Dia mengira aku anjing manis ini. Benda yang diperdagangkan ini, sejak awal, adalah jimat termahalnya. Dia berutang padaku, sudah tidak bisa dibayar lagi. Setelah Paman Liu pergi, aku memegang kartu ban tipis itu, terasa seperti memegang besi panas. Sebelum aku memasukkan kartu itu ke saku, pintu bangsal didorong terbuka lagi. Kukira itu perawat. Tanpa mengangkat kepala, dia adalah seorang wanita. Membawa pistol kering. Aku mengangkat kepalaku dan melihat Han Qingyue. Sahabat Liu Ruyan yang lain, satu-satunya sahabat yang pernah menyarankannya untuk memperlakukanku dengan baik. Dia tidak seperti Lin Lei yang ceroboh. Dia hanya berdiri di sana. Menatapku, matanya langsung memerah. Tatapan itu bukan simpati, tapi rasa sakit. Rasa sakit melihat sesuatu yang dicintai. Hancur berkeping-keping. Hatiku menegang. Jangan lagi. Cerita melodramatis beberapa hari ini. Masih 3 bulan lagi. Ambil uang, lakukan tugasmu. Harus dimulai dan diakhiri. Han Qingyue cemas, meraih tanganku. Telapak tangannya sangat panas dan kuat, seolah menggenggam sedotan penyelamat terakhir. Jadi kapan waktunya? Dia tidak menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku suka pria setia sepertimu.
kata-katanya berhamburan seperti rentetan tembakan. Dia sekarang dalam keadaan vegetatif, mengapa kau masih belum mau melepaskannya? Aku menatapnya dan berkata dengan tenang, sebenarnya kau salah. Mungkin aku bukan pria yang setia. Aku berpura-pura begitu setia dan dalam. Juga ada alasannya. Aku tidak peduli. Dia memotongku dengan keras kepala. Yang kulihat adalah bayanganmu di hatiku setidaknya saat ini. Mendekat dengan cepat sentuhan hangat dan lembut menyumbat mulutku. Dengan permintaan yang tak bisa ditolak dan keras aku tertegun. Pikiranku kosong, apakah aku masuk ke sarang orang gila 123? Semuanya tidak normal, angin dingin yang mengamuk meledak di telingaku. Membuat bulu kuduku merinding. Liu Ruyan yang tidak bisa kulihat saat ini dalam keadaan roh. Telah berubah menjadi hantu ganas dan dengan tangan hayalan itu mencabik-cabik kami berdua dengan gila. Ingin memisahkan kami berdua tapi sia-sia, tangannya langsung menembus tubuh kami berdua. Menembus dengan mulus karena kesal dia mengumpat, dasar kau sahabat palsu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan pada suamiku? Aku tidak bisa mendengar raungan tanpa suara seperti ini. Sadar kembali mendorong Han Qiwei menjauh, kekuatannya tidak besar. Tapi sikapnya sangat tegas, dia mundur selangkah akibat doronganku, bukannya marah. Wajahnya malah menunjukkan rasa bersalah yang aneh. Dia melirik Liu Ruyan yang tidak bereaksi di ranjang. Lalu menatapku lalu mengucapkan sesuatu yang menghancurkan pandanganku tentang dunia. Dan sedikit merasa bersalah dia menjilat bibirnya. Matanya berbinar, meskipun ini rumah sakit tapi ada ranjang pendamping. Kita melakukan sesuatu yang merangsang di depan Ruyan mungkin. Bisa membangunkannya, si bodoh yang tergila-gila ini. Aku akan menyukainya jika kau tidak suka. Aku akan menginginkan apa yang tidak kau inginkan, bahkan memaksakannya. Aku benar-benar terpana. Aku ragu telingaku bermasalah apa-apaan dengan cara seperti ini. Merangsang orang koma untuk sadar. Nona, apakah Anda terlalu banyak menonton Xin dan kisah cerita? Aku mendorong Han Qiwei menjauh, kekuatannya tidak besar. Tapi sikapnya sangat tegas. Cepat keluar, dia tertegun, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan luka yang tidak bisa dipercaya. Han Qiwei, aku bilang pergi. Suaraku tanpa suhu sedikit pun. Wajah Han Qiwei memucat seketika, cahaya di matanya padam seketika. Alih-alih, dia lebih tertarik padaku. Dia menjilat bibirnya, lalu akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan keluar dari kamar. Dunia akhirnya tenang. Aku bersandar di dinding dengan lelah. Rasanya drama yang terjadi beberapa hari ini lebih banyak daripada yang kualami selama 5 tahun terakhir. Aku memandangi Liu Ruyan yang masih tenang di ranjang. Sebuah pikiran buruk tiba-tiba muncul. Karena sudah sejauh ini, mengapa tidak menambah api? Aku berjalan ke tepi ranjang, mengelus lagi lengannya yang dingin, dan mulai memijat persendiannya. Gerakanku tetap standar, tapi kata-kata yang kuucapkan mengandung racun. Kenapa? Aku mendekatinya, merendahkan suaraku. Seperti bisikan iblis, untuk bulan putihmu, Shou Ruyu, kamu tidak mengizinkanku menyentuhnya. Masih marah, tubuhnya tidak bereaksi sama sekali, hanya suara monitor EKG yang berdetak secara teratur. Aku tertawa dingin, sedikit memperberat tanganku. Kamu pikir aku mau melayanimu? Kalau bukan karena ayahmu memberi banyak uang, siapa yang mau menyentuh batu yang dingin dan keras ini? 5 tahun. Dingin dan keras. Udara di kamar perawatan seolah semakin dingin beberapa tingkat. Lehernya mendekat, bibirnya hampir menyentuh telinganya, dengan nada paling jahat dalam hidupnya. Mengatakan provokasi mematikan itu, jika kau benar-benar mampu, selamatkan dia dan tampar aku. Kalau tidak, aku benar-benar akan pergi dengan wanita tadi. Dia jauh lebih ramah darimu. Dan lebih pengertian. Saat kata-kata itu terucap, aku merasakan amarah yang menggebu-gebu. Meledak di telingaku di kehampaan yang tidak bisa kulihat, jiwa Liu Ruyan meledak sepenuhnya. Kemarahan yang ekstrim dan rasa posesif yang mendarah daging membuatnya benar-benar gila. Kau berani. Kau milikku seumur hidup. Dengan segenap kekuatannya. Dia mencoba menerjangku, ingin menamparku, ingin mencabikku. Tangan ilusi itu menembus tubuhku tanpa hambatan, tapi entah bagaimana. Menghantam tubuhnya yang terbaring di ranjang. Begitu bersentuhan. Cahaya putih menyilaukan, jiwanya yang melayang seolah tersedot. Kembali ke dalam tubuh dengan pusaran besar. Terdengar bunyi bip, monitor jantung. Suara alarm yang melengking dan tajam terdengar, angka-angka melonjak liar. Aku tiba-tiba duduk tegak. Melihat ke arah ranjang rumah sakit, jari tangan Liu Ruyan yang terbaring lemas di sampingnya. Hatiku bergetar, aku berpikir, astaga, dia benar-benar akan bangun. Sial, jangan sampai aku harus menjalani hidupku yang penuh penderitaan seperti dulu lagi. Aku benar-benar terkejut oleh perubahan mendadak ini, otakku kosong, 1 detik kemudian. Aku tersadar seperti tersengat listrik, aku diam-diam menekan tombol darurat di samping ranjang. Dokter, dokter. Seluruh lantai VIP seketika menjadi kacau balau, dokter dan perawat bergegas masuk. Setelah pemeriksaan yang terburu-buru, semua orang menatapku dengan pandangan seperti melihat keajaiban. Kepala dokter merapikan kacamatanya. Nadanya penuh dengan ketidakpercayaan, keajaiban medis, Tuan Keqiang. Aktivitas gelombang otak Nona Liu sangat aktif, ada tanda-tanda sadar,
Aku segera memberitahu ayah Liu. Ketika dia datang, dia begitu bersemangat sampai hampir berlutut di depanku, meraih tanganku. Berterima kasih berulang kali. Kebaikan Keqiang tak terucap, paman mohon padamu. Tinggallah 2 bulan lagi, tunggu sampai Ruyan pulih sepenuhnya, aku akan memberimu tambahan uang. Sejumlah besar uang, aku melihat rambutnya yang memutih, akhirnya aku mengangguk. 2 bulan, ditukar dengan kebebasan seumur hidup, kesepakatan ini sangat menguntungkan. Tapi aku segera menyadari, aku terlalu cepat setuju. Liu Ruyan setelah sadar. Aku menatapnya dengan tatapan meleleh, tatapan itu penuh cinta dan posesif yang kuat. Aku membawakannya makanan, dia tidak mau, sayang. Suapi aku, dia berkedip, suaranya lembut dan manis. Seperti merajuk, tubuhku kaku, dengan tatapan dokter yang berkata lebih baik menuruti pasien. Aku menggelengkan kepala dengan enggan, 1 sendok bubur disodorkan ke mulutnya, dia makan 1 suap. Namun tidak menelan, detik berikutnya, dia tiba-tiba mendekat. Memegang wajahku, menggunakan mulutnya untuk menyuapkan bubur itu ke mulutku. Aku benar-benar luluh, dia menjilat bibirnya, tersenyum seperti kucing pencuri hati. Setelah saling bertukar, aku tiba-tiba mendorongnya, wajahku pucat pasi. Matanya seketika memerah, air mata sebesar-besarnya jatuh, seperti anak anjing yang ditinggalkan oleh seluruh dunia. Sayang, aku salah. Dia menarik salah satu kakiku. Dia menangis terseduh-seduh, jangan dingin kepadaku, aku takut. Mulai sekarang, apapun yang kamu minta, aku akan melakukannya, oke? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Pikiranku kacau balau. Malam ini, dia harus memegang tanganku agar bisa tidur. Nanti, dia bahkan menepuk-nepuk tempat tidur kecilnya sendiri dan memberiku perintah. Kemarilah, tidur bersamaku. Jika kamu tidak di sisiku, aku tidak bisa tidur. Aku menunjuk ke tempat tidur pendamping di sebelahnya. Aku tidur di sini. Begitu aku berbaring, dia tiba-tiba turun dari tempat tidur dan tanpa berkata apa-apa, memanjat ke tempat tidur kecilku. Dia menekan seluruh tubuhnya padaku, tubuhnya yang hangat dan lembut menempel erat padaku. Aku bisa dengan jelas merasakan. Naik turun dadanya. Aku benar-benar tercengang. Apa yang kamu lakukan? Dia meringkuk dalam pelukanku, menemukan posisi yang nyaman, dan berkata dengan suara yang sedikit geli. Jika kamu tidak di sisiku, aku akan tidur di atasmu. Lihat apakah kamu masih bisa tidur nyenyak. Aku merasa seperti bukan pengawal atau pengasuh. Aku menjadi mangsa yang mengintai dalam angin, siap untuk dimakan kapan saja. Dinding. Liu Ruyan bersandar di dadaku, jari-jarinya mengusap lembut wajahku. Apakah kamu tidak pernah menyukaiku? Bahkan sedikit saja, suaranya sangat pelan, seperti palu yang menghantam hatiku dengan keras. Untuk segera mengakhiri semua ini, aku harus mematahkan semua harapannya. Tidak, kataku sambil menatap langit-langit, suaraku sedingin es. Tidak pernah. Semua yang kulakukan adalah demi uang. Demi perjalanan dan kontrak dengan ayahmu. Tubuhnya menegang. Detik berikutnya, baju atasku ditarik paksa olehnya, dan dengan suara robekan, kancingnya copot. Bekas luka mengerikan dari dada ke lengan terbuka begitu saja di udara. Air matanya langsung mengalir. Seperti mutiara yang terlepas dari kalungnya. Dia mengulurkan tangan gemetar dan dengan lembut membelai bekas luka yang paling dekat dengan jantungnya. Ujung jarinya yang dingin meluncur di atas kulit yang tidak rata, menyebabkan rasa dingin merayap. Kamu menipuku. Tiba-tiba dia meraung padaku, suaranya tajam dan sedih. Kau tak suka aku. Kau kan melindungiku dari pisau. Kau tak suka aku. Akan mendonorkan darah untukku. Kamu tidak menyukaiku, tapi akan merawatku bertahun-tahun. Lindungi aku. Tahan semua amarahku, dia seperti orang gila. Dia menerjang ke pelukanku, merangkulku erat-erat, sampai aku sakit sekali. Kau menipuku, tangisannya terdengar sangat pasti dan terobsesi. Kau menyukaiku, kau paling menyukaiku. Aku tahu ini semua kau lakukan untukku, Hiki, yang aku mencintaimu. Aku juga paling mencintaimu. Menghadapi pengakuan cintanya yang begitu terus terang dan membara untuk pertama kalinya, aku merasa bingung. 5 tahun kepura-puraan dan kesabaran hancur berkeping-keping. Saat ini aku gemetar dan berkata aku benar-benar hanya demi uang. Orang sepertiku tidak pantas untukmu, aku tidak peduli. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata merahnya terbakar dengan api yang gila. Kau tidak mencintaiku. Kalau begitu aku akan memaksamu mencintaiku. Dia memegang wajahku dan menciumku dengan keras. Bukan ciuman tapi gigitan lidahnya dengan paksa membuka gigiku. Dengan provokasi dan kegilaan yang tidak bisa ditolak, dia menyerang di dalam mulutku. Aku hampir mati lemas diciumnya. Pikiranku kosong, wanita ini benar-benar gila. Kondisi Liu Ruyan semakin memburuk hari demi hari. Dia meminta pengawal untuk mengantarkan gaun pengantin dan tuxedo yang sudah dipesannya. Di kamar kecil ini, Hikiang. Ayo kita menikah lagi. Dia mengenakan gaun pengantin putih bersih, duduk di ranjang rumah sakit. Tersenyum puas dan fanatik. Kali ini, aku rela menikah denganmu. Aku melihat tuxedo hitam yang rapi itu, kulit kepalaku merinding. Aku tidak bisa menolak. Dia menjentikan jarinya.
Dua pengawal bertubuh tegap setinggi 1,90 meter. Berdiri di belakangku, seperti beruang, memintaku mengenakan tuxedo itu. Di bawah penindasan kekuatan absolut, aku terpaksa menikah dengannya dalam upacara pernikahan yang absurd di kamar rumah sakit. Tidak ada tamu, tidak ada pendeta, hanya cintanya yang fanatik dan gila. Dan dua pengawal tanpa ekspresi. Suamiku, kamu bisa mencium pengantin wanita MU sekarang. Dia memejamkan mata, mengangkat wajahnya, aku berdiri diam. Dia menunggu beberapa detik, lalu membuka matanya lebar-lebar dan langsung memegang wajahku. Dia menciumku dengan paksa, lidahnya berlumuran darah, bergerak liar. Aku merasa seperti akan ditelan. Hari itu, aku pikir aku akhirnya akan bebas. Aku mengemasi barang-barangnya secepat mungkin dan berbalik untuk pergi. Mau kemana? Suaranya datang dari belakangku, dingin seperti es. Aku tidak menoleh, kontras sudah berakhir, aku harus pergi. Detik berikutnya, kedua pengawal itu muncul lagi di depanku, seperti dua gunung. Mereka membawaku di kedua sisi dan langsung membawaku ke kursi penumpang mobil, melihatku dari kaca spion. Dia tertawa dari belakangku, senyumnya manis dan aneh. Sayang, ayo pulang. Mobil perlahan bergerak. Liu Ruyan terus mencuci otakku sambil mengemudi. Jangan harap kau bisa lari. Kita sudah menikah, kau milikku selamanya. Jangan coba-coba mencari jalang Hanking itu. Dia tidak pantas menyentuh sehelai rambutmu. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena kata-katanya. Tapi karena kemampuan mengemudinya yang jelas-jelas masih kaku. Mobil itu zigzag di jalan. Beberapa kali hampir menyerempet mobil di sebelahnya. Jangan menyetir lagi, teriakku ketakutan. Kau baru saja pulih, reaksimu lambat, biarkan pengawal yang menyetir, aku takut mati, tidak akan. Sayang, kemampuanku. Sebelum kata-katanya selesai, terdengar suara keras, mobil kehilangan kendali. Menabrak pohon besar di pinggir jalan. Saat tabrakan, aku hampir secara naluriah. Menggunakan tubuhku yang terikat untuk melindunginya erat-erat. Punggungku menahan benturan setir dan dashboard. Kepalanya terbentur dadaku. Rasa sakit yang hebat datang dari punggungku, aku menggigit bibirku sampai pecah. Yang lebih mengerikan lagi, aku mencium bau bensin yang kuat. Dia terbaring di atasku, tidak bisa bergerak. Kaca belakang pecah dengan suara patah. Pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya menancap di punggungku. Aku benar-benar sial. Pekerjaan hampir selesai, namun aku malah harus terluka lagi. Mobil pengawal akhirnya tiba. Sekelompok orang bergegas membuka pintu mobil. Mereka dengan panik memeriksa keadaan Liu Ruyan. Di tengah kekacauan itu, aku berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari tali dan berguling keluar mobil. Aku mengabaikan rasa sakit di punggungku dan segera mengeluarkan ponsel, menghubungi ayah Liu Ruyan. Begitu telepon tersambung, aku hampir menangis saat berkata, "Putri kesayanganmu sudah gila. Aku ingin cerai sekarang juga. Paman Liu, aku menyelamatkan hidupnya lagi kali ini. Kita berciuman, kau harus membantuku." Rencanaku yang satu-satunya, yang akan membuatku benar-benar terbebas dari wanita gila ini. Palsukan kematian. Umumkan bahwa aku tewas dalam kecelakaan mobil ini, terbakar. Abu jenazahku ditaburkan di Laut Kuning. Beri aku sejumlah uang, dan biarkan aku menghilang selamanya. Di ujung telepon, ada keheningan panjang. Akhirnya, terdengar helaan napas yang sangat lelah. Baiklah, Xiao He, aku berutang padamu. 2 tahun kemudian, di Suzhou, aku menghabiskan semua uang yang diberikan oleh Tuan Liu. Aku membuka beberapa toko kecil dan menjadi bos yang santai. Saudara dan kakakku yang mengelolanya. Penyakit kakakku sudah lama sembuh, sekarang dia membantuku mengurus pembukuan. Gadis kecil dari provinsi lain, Hiao, juga sudah masuk SD. Dia tumbuh sangat manis, hanya saja agak manja padaku. Akhir pekan aku mengajaknya berbelanja. Melewati mesin capit boneka, dia tidak mau pergi. Dia memasukkan lebih dari 10 kain. Bahkan tidak berhasil menangkap sehelai bulu boneka pun, dia menghentakkan kakinya karena kesal. Dia memeluk kakiku dan mulai merajuk. Ayah kecil, bantu aku menangkap satu ya, aku akan memanggilmu ayah. Bisa bantu aku menangkap satu. Ayah, tolong tangkapkan satu untukku. Aku mengetuk kepalanya, jangan sembarangan memanggil. Nanti kacau urutannya. Lalu aku memasukkan 3 kain. Dengan cepat, saya mengambil boneka terbesar dan memberikannya padanya dengan bangga. Ketika saya berbalik, senyum di wajah saya membeku seketika. Tidak jauh dari sana, sesosok tubuh yang familiar sedang menatapku tajam. Matanya lurus tertuju padaku, seolah ingin memangsaku. Itu Liu Ruyan. Saya merasa bersalah sejenak, lalu segera menarik wanita dari provinsi lain itu. Saya melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, untuk merayakan keuntungan kejutan ini, ilusi diri aku menarik tangan sahabatku Wen Yang untuk pergi ke klub pijat kaki. Wen Yang, sambil menikmati pelayanan terapis, mengacungkan jempol padaku, "Xiao He, kau memang hebat. Kukira kau benar-benar ketakutan jadi anjing oleh jalang itu,
Tapi ternyata kau sedang menahan diri untuk mencari uang besar. Kau memang sahabatku. Jika kau menghasilkan uang, jangan pernah mengkhianatiku. Mulai sekarang, siapapun yang kau suruh aku lawan, aku akan melawannya. Kami sedang bersenda gurau. Baru saja keluar dari klub pijat kaki, mobil kami dihadang oleh beberapa mobil mewah berwarna hitam. Pintu terbuka. Sesosok tubuh berbalut mantel hitam dan sepatu bot hitam melangkah keluar. Kakinya mengenakan kaos kaki hitam, memperlihatkan kakinya yang jenjang di bawah rok hitam pendek, tampak semakin putih dan mempesona dalam kegelapan malam. Liu Ruyan, matanya dingin dan panas, sakit dan gila. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arahku. Akiang, lama tidak bertemu. Aku dikawal oleh 5 pengawal yang ukurannya dan tingginya jauh di atasku. Saat aku terbangun lagi, aku terbaring di ranjang empuk. Terasa dingin dan licin di pergelangan tanganku. Aku menunduk dan melihat kedua tanganku. Diikat erat ke kepala ranjang oleh sepasang kaos kaki hitam. Liu Ruyan duduk di tepi ranjang. Jemarinya menyentuh pipiku, menjilat sudut bibirnya. Bukankah kau sudah mati? Perutnya menekan ke arahku, dia terkekeh di telingaku. Bagaimana? Saudaramu bangkit setelah menonton iklan 15 detik, tenggorokanku kering. Tenang, tenanglah. Dia tertawa semakin gila. Aku mencarimu selama 2 tahun. Aku sangat merindukanmu sampai hampir gila. Bagaimana kau ingin aku tenang? Dia memberitahuku bahwa satu-satunya kesenangannya selama 2 tahun ini adalah mengirim sepasang anjing, Yiming dan Linglei, ke rumah sakit jiwa, menyiksa mereka dengan berbagai cara setiap hari. Kemudian, raut wajahnya berubah seketika, matanya menjadi berbahaya. Kau menjalani 2 tahun yang baik. Istri, anak-anak, rumah yang hangat. Putri kecilmu itu sudah belajar memanggilmu ayah. Aku sangat ketakutan sampai jiwaku terbang. Aku buru-buru menjelaskan, itu keponakanku, putri kakakku. Dia meraung panjang dengan tiba-tiba tercerahkan, putri keponakanmu? Kukira kau diam-diam punya anak denganku. Kesalahpahaman teratasi, aku sedikit lega. Tapi dia tiba-tiba membungkuk dan membuka bajuku. Jari-jarinya. Terus di dadaku itu 3 bekas luka yang sudah tergores napas hangat. Meniup di telingaku 3 luka besar untuk membayar utang. Aku ingin tuan 3 kali 3 pedang untuk 3 nyawa luka yang adil. Malam ini kita mulai. Aku ketakutan buru-buru memohon ampun. Tunggu, aku belum siap. Tunggu, aku makan ginjal dulu. Lalu dia tertawa. Seluruh tubuhnya menekan ke aku di telingaku mengucapkan 2 kata aku tidak sabar.